Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila, NPM 1713031023 dari Pendidikan Ekonomi 2017 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketenagakerjaan untuk memenuhi tugas ekonomi pembangunan. Apa itu tenaga kerja? Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 menyatakan bahwa tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk lebih jelas lagi tentang materi ini, saya akan menyampaikan melalui video yang saya ambil di perkebunan teh Pagar Alam. Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB total pada tahun 2000 sebesar 16,5% dan pada tahun 2013 sebesar 14,43%. BPS mencatat pada periode 2000 sampai 2013, kontribusi di sektor pertanian terhadap PDB atas dasar harga berlaku menurun dari 16,5% menjadi 14,43%. Meski kontribusinya menurun, namun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih tinggi, yakni 38,7 juta orang. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menempati urutan kedua terbesar di Indonesia, yakni sebesar 34,6% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pertanian berfungsi sebagai basis atau landasan pembangunan ekonomi. Sektor pertanian dalam perekonomian ada beberapa subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Namun, produktivitas pertanian yang ada masih jauh dari harapan dikarenakan sumber daya manusia yang ada masih rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengolah lahan pertanian dan hasilnya. Walaupun jumlah petani mendominasi jumlah pekerja di Indonesia, namun apakah pertanian menjadi sektor pertanian yang dilirik oleh rakyat? Data tahun 2014 membuktikan bahwa jumlah petani berjumlah 35,54 juta orang. Artinya, dalam jangka waktu 5 tahun sudah menurun 11 juta orang, dan hal ini menjadi tamparan bagi Indonesia. Dari segi kelompok usia, petani muda Indonesia dari tahun ke tahun semakin sedikit. Seharusnya petani muda itulah yang akan menjadi penerus masa depan dunia pertanian Indonesia. Masalah yang akan timbul jika semakin mahal dan langkanya tenaga kerja pertanian menyebabkan bengkaknya beban produksi. Jika yang tersisa petani golongan usia tua, maka produksi yang dihasilkan tidak akan efektif dan efisien. Saat ini, banyak anak muda di desa tidak mau bekerja sebagai petani. Mereka banyak memilih untuk mencari pekerjaan di kota. Mereka menganggap bahwa penghasilan dari pertanian jauh lebih sedikit dibandingkan pekerjaan lainnya. Dari segi penghasilan itulah yang menimbulkan pekerjaan sebagai petani dianggap remeh.
Padahal produksi di bidang pertanian sangatlah dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Namun, sungguh ironis sejak tahun 1999 hingga 2013, Food and Agriculture Organization menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang masuk ke dalam negara-negara defisit makanan berpendapatan rendah. Seharusnya Indonesia tidak perlu kelimpungan dalam mengatasi masalah kedaulatan pangan. Selama periode 2003 sampai 2013, Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor produk pertanian kita melonjak 346% atau hampir 4 kali lipat. Selain itu, berdasarkan data sensus pertanian 2013 yang dirilis oleh BPS, saat ini jumlah rumah tangga pertanian kita sekitar 26,13 juta atau 11% dari total penduduk Indonesia, menurun dari 2003 sebanyak 31,17 juta. BPS juga mencatat dari 26,13 juta jumlah petani tersebut, 16 juta diantaranya tidak memiliki tanah. Artinya, ada 61,5% petani yang lebih tepat disebut sebagai buruh tani di tanah-tanah petani lain, maupun menjadi buruh di perusahaan pertanian yang mengelola perkebunan skala besar. Dari data tersebut, terdapat 2 poin yang penting yang perlu kita cermati. Yang pertama, menurunnya jumlah rumah tangga pertanian yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pendapatan petani. Secara implisit memperlihatkan bahwa petani bukanlah sebuah profesi yang menarik untuk dikerjakan. Kedua, banyaknya jumlah petani yang tidak memiliki lahan menunjukkan bahwa telah terjadi proses degradasi konsentrasi kepemilikan lahan pertanian oleh perseorangan atau kelompok elit tertentu. Sungguh menyedihkan melihat keadaan negeri kita. Negeri yang begitu kaya kini berada dalam bayang-bayang krisis pangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup terhadap sektor pertanian. Perlu adanya penghargaan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan atau harkat hidup bagi para petani. Karena kita semua tahu bahwa petanilah yang berperan secara signifikan dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan, pengentasan kelaparan, dan kemiskinan di Indonesia. Engkau